yakin, Ben, alamat yang kamu dapat ini benar? Iya, Bu. Kamu bilang wanita itu simpanan pengusaha. Rumahnya sebesar ini. Ibu jangan salah. Rizky itu kan konglomerat, bos besar di Malaysia. Rumah ini adalah miliknya. Perempuan itu tidak memiliki apa-apa, Bu. Dia cuma bisa menikmati, merasa memiliki. Padahal semua itu semu. Cuma pinjaman. Suatu saat, kalau mereka tidak dibutuhkan lagi, mereka akan terbangun dari mimpinya. Dari mana kamu dapat perumpamaan seperti itu? Dari Tante Feni. Ayo, Bu, kita turun. Yuk. Selamat siang, mencari siapa ya? Saya mau mencari... Jody. Ini tamu saya, sudah. Pulang. Kenapa kamu tinggalkan ibu? Kenapa? Dari mana ibu tahu saya ada di sini? Itu nggak penting. Yang penting kami datang untuk menjemput kamu. Iya. Tempat kamu bukan di sini. Tempat kamu dekat ibu. Di rumah kita. Ayo pulang. Apa Gembel itu masih tinggal di rumah kita, Bu? Jody. Bu, kalau Gembel itu masih tinggal di rumah kita, artinya tempat saya masih ada di sini. Dan saya tidak akan keluar dari rumah ini karena dia tidak pantas tinggal bersama kita. Tapi dia ayah kandung kamu. Kamu harus paham itu. Apa kamu nggak punya perasaan? Jody, kita jadi tercerai-berai begini karena keadaan. Keadaan? Ibu, itu hanya suatu alasan yang dibuat-buat. Itu suatu alasan dari laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab dan tidak punya rasa malu. Kita sama-sama sulit menerima kenyataan, John. Tapi dengan bersatunya kita akan semakin kuat. Alah, Ben, kamu bisa ngomong kayak gini karena kamu punya seseorang yang bisa menimbulkan kekuatan kamu. Tapi saya nggak punya siapa-siapa. Kamu pikir ibu apa? Permintaan ibu nggak ada artinya lagi untuk kamu. Maaf, Bu. Sebaiknya ibu tidak perlu membuang waktu ibu. Kalau dia memang masih tetap di sana, saya tidak akan pernah pulang ke rumah. Jody. Oke. Kalau begini keadaannya, silakan ibu pilih. Ibu pilih dia atau ibu pilih saya. Oh, kalau kamu minta ibu untuk pilih kamu atau ayahmu, itu tidak mungkin ibu lakukan. Kamu harus tahu, tanpa ayah kamu, tidak akan mungkin ada kamu, tidak mungkin ada Benny. Ibu harap kamu mengerti. Jo, Ibu saya baru saja datang ya. Dan dia mengajak saya pulang. Lalu, kenapa kau masih ada di sini? Bukankah kau selalu bilang kalau kau kangen pada ibumu, Jo? Saya tidak mau pulang. Karena saya tidak bisa menerima laki-laki yang sangat dicintainya. Ayah saya sendiri. Memang lebih mudah bagi orang tua untuk maafkan anaknya daripada seorang anak maafkan orang tuanya. Saya baru saja menolak pulang ke rumah, Mia. Sekarang saya benar-benar tergantung kepada kamu. Kalau gitu, kau telah membuat suatu keputusan tepat, Jo. Sudahlah, Bu, ibu jangan menangis.
Kamu janji untuk tidak menceritakan kepada siapapun apa yang dikatakan kakakmu kepada ayahmu, ya Ben? Kamu tahu betapa sakitnya hati ayah kamu kalau sampai tahu anak-anaknya tidak mau menerima kehadirannya. Sebetulnya bukan hanya kalian yang sulit untuk menerima kenyataan ini, tapi ayahmu juga begitu. Tapi menurut saya, ibu lah yang paling menderita karena semua ini. Bu, paling tidak sekarang kita sudah tahu Jody ada di mana dan keadaannya baik-baik saja kan, Bu? Yang penting kamu harus tetap membujuk kakakmu pulang. Karena ibu tidak mau dia tinggal dengan perempuan itu terus. Ibu nggak mau. Saya ngerti. Saya akan lakukan apa saja. Tapi saya juga mohon sama ibu. Ibu jangan terlalu khawatir. Saya akan serahkan semuanya pada saya. Hai Ben. Saya baru saja bertemu dengan Jody. Masuk yuk. Dia ada di rumah perempuan itu kan? Dan dia juga nggak mau pulang. Iya. Saya udah menduganya. Dia masih nggak bisa nerima kehadiran ayah kalian. Kamu tahu, itu tidak mudah untuk kita semua. Bukan hanya untuk Jody, bahkan untuk Tika. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak pernah merawat, apalagi meninggalkan anak-anaknya, tiba-tiba dia datang untuk minta dicintai. Tidak mudah untuk mencintai seseorang yang sebenarnya kita benci, Fir. Aku ngerti, Ben. Tapi paling tidak, kamu udah bisa menahan kebencianmu. Saya lakukan itu untuk ibu. Saya tahu posisi ibu sangat sulit dan terjepit. Satu pihak, ibu sangat mencintai anak-anaknya. Di pihak lain, ibu sangat setia pada suaminya. Ibu selalu berdoa agar suatu saat keluarganya dapat terkumpul lagi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan terhadap Jody? Yang jelas, saya harus berhasil membujuknya agar dia mau pulang. Ibu sangat terpukul atas kepergiannya. Apalagi sekarang Jody tinggal bersama wanita yang tidak jelas asal-usul keluarganya. Saya khawatir pada suatu saat nanti Rizky datang dan melihat ada laki-laki lain bersama Mia. Saya takut dia marah dan saya takut dia cemburu. Bentar ya. Halo. Tante Tin, apa kabar? Ya ampun Tante, Vira lupa. Sorry ya Tante ya. Ya deh Vira kesana sekarang deh Tante. Makasih ya Tante. Siapa? Ada yang mau kuperlihatkan padamu. Kamu bisa anterin aku ke rumah Tante nggak? Iya. Bentar ya, aku ambil tas dulu ya. Ma, Tika. Aduh, cucuku sini sayang. Malu dia. Udah gede kan, Ma? Aduh, lucu banget sayang. Dari mana tadi? Dari mana sayang? Mbak, dibawa ke belakang aja ya. Habis itu bikinin cucu lagi biar tambah gendut ya. Main belakang ya? Dari supermarket terus beli keperluannya si Niki. Kebetulan supermarketnya deket dari rumah Mama. Jadi sekalian mampir, sekalian mau nengok keadaan Om Salim. Om Salim lagi tidur. Terus gimana keadaan jantungnya, udah baik kan? Kamu baik sekali, Tika. Mau memperhatikan dia. Tapi ayah kandung kamu sendiri tidak kamu pedulikan sama sekali. Saya sangat menghargai Om Salim, Ma. Karena dia yang membahagiakan Mama. Sedangkan laki-laki itu, siapa namanya? Yandi ya? Dia kan hanya menghancurkan kehidupan Mama aja. Sudah begitu, dia menelantarkan saya. Tega sekali ya. Tika, dia ayah kandung kamu, Tika. 1000 kali Mama bilang dia ayah kandung saya tetap tidak bisa menerima dia sebagai ayah kandung saya.
Udahlah Mas, saya datang ke sini tidak untuk membicarakan Yandi, dan Yandi. Saya kesini tuh pengen ketemu sama Mama, kangen sama Mama. Udahlah kita lupain aja yang namanya Yandi. Saya bosan ngomonginnya. Mama juga pernah sakit hati. Tapi perlahan-lahan Mama belajar untuk mencoba memaafkan. Seperti Om Salim, seperti Bu Anissa yang telah memaafkan Mama. Dan juga seperti Iwan yang telah melupakan masa lalu kamu. Mama mengerti perasaan kamu, Tika. Dan Mama berjanji mulai dari sekarang, Mama tidak akan memaksa kamu lagi agar kamu mengakui ayah kandung kamu. Karena semakin Mama memaksa, kamu semakin jauh dari Mama. Mama tidak ingin kamu jauh dari Mama, Tika. Karena persoalan ini. Seperti Jody yang pergi dari rumahnya karena dia tidak mau menerima ayah kandung kalian. Ya iyalah. Terus sampai sekarang Jody belum kembali juga. Bu Anissa bilang tadi pagi bahwa mereka telah berhasil menemukan Jody. Tapi mereka belum berhasil membujuk Jody untuk pulang. Benar kan apa kata saya? Saya nggak pernah bohong, mah. Orang yang namanya Yandi itu hanya merusak semuanya. Mama buatkan teh buat kamu. Iyalah. Ini Tante pilihkan hanya yang terbaik untukmu, untuk hari istimewamu. Kalau yang ini gimana, Ben? Ben? Ya, Wah, masih muda kok. Sudah banyak melamun. maafkan saya Tante. Fir, Tante bikin minum dulu ya. Iya, Tante. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa. Saya cuma lagi berpikir, dari mana saya bisa dapatkan uang untuk perhiasan ini. Ini kan semua hadiah dari Papa untuk perkawinan kita. Hadiah perkawinan dari papa kamu. Iya. Dan Papa juga ingin tahu secepatnya kapan kita menentukan tanggal perkawinan kita. Soalnya Papa ingin mengadakan pesta yang besar dan mengundang semua teman bisnisnya. Kamu suka yang itu ya? Iya. Ini bagus sekali. Cantik sekali untuk kamu. Iya. Pas sekali. Benar-benar cantik. Kita pilih yang ini aja ya? Iya, yang itu aja. Baru pulang. Sudah makan? Ibu di mana? Ada di kamar. Seharian ini dia mengurung diri terus. Rupanya kepergian kakak kamu membuat dia amat terpukul. Apalagi konser tunggal Jody sebentar lagi harus dilaksanakan. Kalau dia belum pulang juga, terpaksa konsernya dibatalkan. Ini makanan buat ibu. Iya. Mudah-mudahan saja dia mau makan. Karena kalau terus-terusan dia tidak mau makan, bisa-bisa kondisi fisiknya menjadi lemah dan jatuh sakit. Ayah antarin dulu ke ibu kamu ya. Nisa. Sekarang makan, sayang. Saya belum lapar, Mas. Mas aja makan, Mas sudah makan. Kamu bagaimana belum lapar? Dari siang saya belum melihat kamu makan sesuatu. Saya makan tadi siang. Sedikit saya makan. Saya nggak selera, Mas. Minum susu saja ya. Mas tahu kan?
makan dan minum itu tidak membuat anak saya pulang, Mas. Yang saya pikirkan sekarang bagaimana caranya membujuk anak saya supaya pulang. Iya nih, saya mengerti. Tapi bagaimana kamu bisa berpikir dengan jernih? Kalau perut kamu kosong, tubuh kamu letih. Kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Mas tahu, kebahagiaan yang paling sejati untuk saya adalah pada saat saya melihat orang-orang yang saya cintai bahagia, Mas. Mas coba pikir, kasihan sekali Jody. Pada saat dia membutuhkan seseorang untuk membangkitkan semangatnya, dia butuh seseorang untuk mencurahkan isi hatinya. Sekarang dia malah kecewa. Dia merasa sendirian dan dia merasa nggak punya siapa-siapa. Ini, Pak. Kamu sudah menemukan pilihan? Ini pilihan saya sama Benny. Kamu ngajak Benny ke sana? Iya dong, Ma. Sebagai calon suami kan harus tahu apa yang Papa Mama berikan sebagai hadiah perkawinan. Wow. Bagus ya, Pak ya. Memangnya kalian berdua sudah menentukan kapan hari pernikahannya? Belum sih, Ma. Benny bilang mamanya masih sibuk memikirkan Jody. Kadang-kadang saya merasa bersalah juga loh, Ma. Kepergian Jody salah satunya pasti karena saya. Saya lebih memilih Benny daripada Jody. Dia kecewa sama saya, dia juga kecewa sama mamanya. Dan akhirnya dia melarikan diri dari kenyataan. Mudah-mudahan dia tidak terlibat urusan dengan Mr. Rizky itu. Karena kalau sampai dia terlibat dengan gembong mafia itu, masalahnya akan jadi runyam. Vira simpen dulu ya, Pak. Ya, yuk makan. Lanjutkan, Pak. Dia merasa sendirian, Mas. Dia terlalu banyak kecewa. Dia merasa nggak ada seorang pun lagi yang mementingkan dirinya. Gadis itu meninggalkannya, dan dia merasa aku pun lebih mementingkan suamiku sendiri daripada dia. Kasihan sekali Jody. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.